Halo sahabat hijau, jumpa lagi, salam hijau ya. Info sahabat, kali ini kita akan membahas media terbaik, yaitu media yang tanpa harus dipupuk lagi. Kurang lebih usianya sekitar 1 tahun. Yang pertama kita bahas macam-macam ya. Ada kokopit ya. Oke, ini ada berbagai macam. Yang pertama untuk kokopit, kita langsung bahas ya. Jadi fungsi kokopit itu apa? Atau sabut kelapa. Sorry, kokopitnya tercampur ini sedikit dengan sekam mentah. Cuman nggak apa-apa. Intinya ini kokopit. Kandungan kokopit ini termasuk paling lengkap ya, yaitu unsur hara makro dan mikro. Kandungannya yaitu kalium, fosfor, kalsium, natrium, dan magnesium. Jadi yang paling tingginya untuk kokopit itu kalium ya, paling tertinggi ya. Jadi intinya fungsi dari kokopit perangsangan pembungaan dan pembuahan. Oke, jadi ingat ya, kokopit yang sudah direndam, yaitu yang kandungan jataninnya sudah tidak ada lagi ya, yang tidak membahayakan bagi tanaman. Yang kedua yaitu kita masuk sekam bakar. Ini sekam bakar. Usahakan sekam bakar ya, karena kita nggak mau sekam mentah ya. Kalau sekam mentah unsur bakterinya masih tinggi ya. Oke, maaf. Kita lanjutkan. Fungsi dari sekam bakar yaitu ini dapat meningkatkan struktur tanah ya. Tanah menjadi poros dan gembur kalau dicampurkan dengan media, yaitu dapat meningkatkan kelembapan tanah dan tanaman. Ini fungsinya juga dapat mengatur pH tanah, keasaman pada tanah. Kemudian dapat meningkatkan daya serap, daya ikat tanah terhadap air ya. Kemudian satu lagi, kalau media ditaburi di atasnya ini biasanya bakteri seperti tanaman cabai, tomat itu untuk hamanya agak jauh ya, agak jauh mendekat. Dia nggak akan mendekat. Kemudian yang ketiga yaitu tanah dari bawah pohon bambu. Sengaja kita ngambil, inilah media terbaik. Alasannya pohon bambu itu tidak pernah kena serang penyakit ya. Jadi daunnya jatuh, kemudian jadi makanan lagi, saling berotasi. Terus ya, termasuk akarnya juga bagus ya. Banyak terkandung bakteri baik loh. Biasanya kalau kita temukan kalau tanah dari pohon bambu. Kenapa ini terbaik? Yaitu terdapat kandungan jamur. Jamur apa? Jamur trichoderma ya. Yaitu spora aktif yang baik bagi tanaman, termasuk akarnya ya. Akarnya itu sebagai JPT. Contoh ini kita dapatkan akarnya agak sedikit ya sebagai JPT. Biasanya di fermentasi akar pohon bambu itu sangat baik ya untuk pohon bambu. Yang selanjutnya kita aplikasikan, kenapa yang kita katakan tadi, yaitu membuat media tanpa harus dipupuk ulang ya, kurang lebih usia 1 tahun. Ini yaitu kulit pisang yang sudah dikeringkan ya. Karena kenapa? Nah, ini tidak gampang larut lama ya. Jadi yang sudah kering begini kita campur, yaitu kulit pisang itu sebagai pupuk organik ya. Kandungannya fosfor, kalium, dan magnesium ya. Potasiumnya sangat tinggi loh, sangat baik. Ini untuk kulit pisang, yaitu unsur haranya tadi sudah tahu ya, fosfor, kalium, dan magnesium. Kita lanjut ke lain ya, yaitu kita masuk ke unsur N. Kenapa? Tanaman membutuhkan nitrogen yang sangat tinggi. Apa ini? Ini adalah daun salam ya. Daun salam yaitu ada kandungannya 2 yang saling mengikat, yaitu nitrogen dan belerang. Kenapa kita pakai daun salam? Ini bisa juga diganti dengan
daun gamat ya, yaitu kemudian rumput yang terapung yaitu azolla ya. Oke, ini untuk unsur N-nya ya. Jadi termasuk NPK, natrium ada, nitrogen ada, fosfat ada, kalium juga ada. Ini panduan lengkap ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah itu kita aplikasikan ini. Ini apa? Ini adalah kotoran kambing ya. Ingat, yang sudah difermentasi ya, yang sudah hancur ya. Tapi kalau masih utuh, yang penting intinya ini tidak panas dan tidak bau ya. Oke, kotoran kambing yaitu kita perhatikan fungsinya sangat banyak ya. Untuk kotoran kambing ya, kotoran kambing itu ada nitrogennya, kemudian ada fosfat juga atau fosfat, ada kalium juga, ada kalsium, ada magnesium, ada belerang ya. Ini sangat baik. Cuman kalau mau unsur N tinggi itu untuk kompos hewannya itu gunakan yang ayam ya. Jadi bukan kambing ya. Gunakan kotoran ayam. Kemudian satu lagi kita bahas lagi. Ini super komplit ya sekali ini ya. Ya, untuk part 2 kita buat ya. Yaitu kapur dolomit. Ini juga diwajibkan. Ya, kapur dolomit apa kandungannya? Yaitu pertama magnesium dan kalsium ya. Sebenarnya ini untuk menetralisir keasaman pada tanah. Jadi tanah supaya jadi pH-nya jadi normal. Ya. Oke. Yang satu lagi, yang terakhir yang sangat kita penting sekali yaitu kompos sayuran. Apa itu? Yaitu daun pohon bambu ya. Nih, ini pohon bambu. Kandungannya untuk kompos daun bambu adalah yaitu kandungan aktifnya ya, flavonoid, klorofil, asam amino, fosfat dan kalium tinggi. Ya, jadi perbandingannya ingat tanah satu, kemudian dolomit 1, skam 1, pupuk 1 ya. Ini kita pakai kambing. Oke. Ini kalau mau N-nya tinggi, kalau buat sayuran, ingat sekali lagi kita infokan ini pakai yang ayam ya. Kemudian dolomitnya setengah. Kemudian ini daun pohon bambu kalau ada, biasanya yang ada jamur ini bisa diaplikasikan, bisa dicampur ya. 1, kemudian daun salam 1 yang untuk daun pisang kering, kulit pisang kering itu sebenarnya 1, cuman yang kita dapatkan ini cuman setengah ya. Oke sahabat, jadi bagaimana cara aplikasinya udah tahu ya. Yang setengah yaitu kapur dolomit, itu aja, yang lain boleh 1 semua. Kita padukan jadi 1 ya. Jadi di sini udah merangkup unsur hara mikro ya, makro dan mikro itu sudah lengkap. Jadi dari nitrogen ada, fosfat atau fosfor ada, kalium ada, kalsium ada, magnesium ada, ya, belerang ada. Ini sudah komplit. Jadi ini bisa digunakan kurang lebih sampai 1 tahun tanpa harus dipupuk ya. Ingat, jadi siapkanlah media terbaik tanpa harus dipupuk. Oke, kita padukan dulu. Masih kita lanjutkan bagaimana cara pemaduannya. Kita perhatikan ya. Jadi dicampur ya, jadi 1 ya, ini ya. Jadi kita aduk ya. Oke, kita mengaduk simpel aja begini. Ini dipadukan jadi 1 ya. Jadi kita aduk ini jadi 1 ya. Kita padukan jadi 1, termasuk kapur dolomitnya. Kemudian apalagi yang diaplikasikan? Ini apakah bisa dipakai langsung? Bisa, cuman masih ada, takutnya ada bakteri dari kotoran hewan tadi, yang kambing tadi. Biasanya itu banyak sekali mengandung bakteri. Jadi inilah media terbaik ya. Jadi media terbaik kalau sudah menggunakan ini ya, media tersebut itu nggak usah dipupuk lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau pohon tomat, pohon cabai ya, yang usianya kurang lebih 1 tahun,
tanpa harus dipupuk. Oke, kira-kira demikian infonya. Kemudian kita siapkan polybagnya, kita masukkan. Maaf, masih diaduk ya, sedikit aja, sahabat. Oke, saya aduk agak rata dikit ya. Ini versinya hijau garden ya. Jadi menggunakan media tanpa harus pemupukan ulang. Ya, ini full organik ya. Jadi kita tanpa kimia sama sekali, karena unsur N, P, K dan makro mikro sudah lengkap. Oke, kita siapkan. Apalagi yang kita aplikasikan, kita siapkan polybag ya, kira-kira. Oke, sahabat ya. Jadi kita masukkan jadi satu. Ini kalau daun bambunya atau daun salamnya itu tidak pecah, tidak apa-apa ya. Ini sangat unsur hara terlengkap yang kita aplikasikan. Boleh dikatakan ini terlengkap ya. Jadi sudah ada bikin kompos terlengkap. Sabar ya, sahabat ya, sedikit lagi, hampir clear yang sekian banyak ya. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan ya, apa yang kita aplikasikan selanjutnya. Kita lihat ya, sahabat ya. Saya menggunakan bata sengaja ya. Kita perhatikan. Siapkanlah 2 liter air ya. Kemudian ini kurang lebih 2 liter ya. Ini pencegahan dini. Jadi sebelum terjadi medianya kita sterilkan dulu. Ini bisa pakai trichoderma ya, tapi karena kandungan tanah pohon bambu termasuk akar pohon bambu ya, sorry dolomitnya kelihatan. Akar pohon bambu termasuk daun pohon bambu itu udah ada kandungan spora aktif ya, spora hidup ya. Jadi ini kurang lebih kita 1-2 sendok ya. Siapkan air 2 liter, kita aduk. Oke, gampang sekali larutnya ya. Oke, setelah diaduk, ini pencegahan dini. Jadi kita siram sampai dia keluar ya, sampai jenuh. Sampai dia masuk ya, sahabat ya. Medianya sangat poros karena kandungan daun bambunya, kemudian sekamnya tuh yang segitu banyaknya ya, langsung masuk ya. Ini bisa dipakai, digunakan, tapi kurang lebih waktunya 3 hari ya. Oke sahabat, saya rasa cukup ya, itu aja. Jadi media terbaik versinya hijau garden, yaitu perpaduan ada bermacam-macam ya. Jadi nggak perlu dipupuk lagi. Semoga info dari kita bermanfaat ya buat semua ya. Oke, bila mana konten ini bermanfaat, bila mana suka silakan di like ya, silakan di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bila mana ingin bertanya atau ingin komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih ya setelah menonton channel kita. Ditunggu aja part selanjutnya. Oke.